Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai ini komik Boboiboy Sefira Kuasa ya. Ini adalah komik Boboiboy movie pertama ya. Jadi sekarang komik Boboiboy itu baru sampai ke movie keduanya gitu kan. Movie pertama ini Sefira Kuasa dan movie kedua gitu. Oke, jadi untuk pertama ini saya mau inilah ya, membahas mengenai komik Boboiboy ini ya. Jadi ini komiknya lumayan tebal ya. Komiknya lumayan tebal ini dan full color ya. Ini full color semua. Semuanya full color. Set. Terus totalnya ini ada 351 halaman semuanya ya. Tebal yang segini. Tebal segini. Nih. Oke. Terus kertasnya bagus ini. Kertasnya ini kertas apa ya? Licin kayak kertas lux gitu lah. Oke. Terus di bagian sininya, di sini ada kayak apa namanya, apa itu istilahnya, kayak referensi atau apa tuh kayak namanya apa ya kalau di sini. Jadi ini kayak ringkasan lah ya, ringkasan dari cerita di sini gitu. Jadi di sini ceritanya rakan robot Boboiboy Okobot telah diculik oleh sekumpulan pemburu Sefira Kuasa, makhluk asing bernama Tank Kotak ya, dengan tujuan menggunakan Okobot untuk mencari Kelam Kabot. Kelam Kabot adalah sebuah Sefira Kuasa purba dan berkuasa yang menyembunyikan diri di bumi. Boboiboy dan rakan-rakan kini perlu berlomba dengan massa untuk menyelamatkan Okobot dan mendedahkan rahasia di sebalik misteri Sefira Kuasa. Perjalanan mereka akan membawa mereka melalui pengembaraan yang penuh dengan aksi, komedi, dan adegan-adegan yang menarik. Ini ya. Di sini kita ada. Nah, jadi di halaman awal dia juga menceritakan mengenai asal usul dari Sefira Kuasa gitu ya. Jadi di halaman awal ini dia menceritakan mengenai asal usul dari Sefira Kuasa gitu. Ini halaman awalnya. Nih, ceritain. Kemudian halaman berikutnya adalah konsep seninya. Nah, di sini ada konsep seninya. Di sini gambarnya keren-keren nih teman-teman ya. Ini konsep seni dari Boboiboy yang pertama ini, gambarnya keren nih. Sini gambarnya keren banget ini. Sini ada watak utama Boboiboy ya. Boboiboy standar ini nih. Nah, ini Boboiboy standar sini. Ini Boboiboy adalah watak utama dalam film ini. Dia boleh berpecah kepada 7 apabila betul-betul dalam kesusahan. Oleh karena 4 otak lagi diperlukan. Artis-artis Animonsta Studio memberikan gambaran awal tentang kuasa-kuasa barunya yang keluar dalam film Boboiboy The Movie. Oke, ini dia. Ini, oke. Kemudian, nah ini dia kostum-kostumnya. Ini rekaan pakaian Boboiboy baru, Boboiboy Eyes. Ini konsepnya. Warna biru Boy Eyes, T-Blaze, warna merah pakai kupluk ya. Ini ada solar, ini Boboiboy solar. Ini Boboiboy duri atau ton, Boboiboy duri. Ini dia, keren ya. Ini solar ini kan, nah keren. Solar. Ini Boboiboy tron atau duri mungkin ya. Ini blaze, ini ice, solar, duri, blaze, dan ice. Keren ya. Mantep. Kostumnya keren ya. Kostumnya keren. Kemudian berikutnya Feng. Nah, Feng juga keren ya. Feng di sini dia digambarkan sudah
bisa menyatu ya dengan bayangnya gitu ya. Misalnya dia punya di sini naga nyatu dengan fengnya, ini naga dua, ini harimau, sudah keren ya. Sebenarnya feng itu keren tuh kalau misalnya dia bisa menyatukan dengan bayangan kan, kayak ini nih harimau kan. Jadi di kedua tangannya ada cakar itu, kakinya juga pakai kayak kepala harimau, ada ekornya. Ini bayang kan, jadi kayak jadi bayang-bayang gitu. Ini beruang, ini elang. Rekaan pakaian tahap kedua ini. Jadi di halaman awal dari komik Bobo Boy the Movie ini dia ada konsep sendiri ya. Konsepnya lah, konsep awal dari tokoh-tokoh itu. Feng adalah penguat pesaing sengit kepada Bobo Boy. Dalam Bobo Boy the Movie, dia juga menerima upgrade baru yang lebih hebat, yaitu membolehkan dia bercantum dengan bayang-bayangnya itu. Bercantum ini mungkin nyatu gitu. Jadi, dan ini gopal ya, ini gopal biasa. Gopal sini, ini Gopal dan sahabat-sahabat Bobo Boy juga menerima upgrade yang baru dalam film ini. Nah, ini Gopal, ini upgrade-nya, ini Jaya, ini Jing ya. Ini, oke. Watak utama ini Clown Cabot biasanya. Ini Clown Cabot di sini. Clown Cabot merupakan Clown Cabot ini kalau ini mirip apa tuh? Oh, kalau bahasa ininya ini mirip hewan laut itu di pantai, namanya apa ini, mirip serangga bukan, ini mirip hewan yang di pantai itu, nah apa namanya ya, bisa bergerak itu, dia punya cangkang gitu kan, bahasanya apa ya, kalau bahasa ini omong-omang sih. Clown Cabot merupakan sebuah watak baru yang diperkenalkan dalam Bobo Boy the Movie. Dia bertanggung jawab untuk menolong Bobo Boy dalam kawan-kawan. Nah, ini dia Clown Cabot. Dan ini di bawahnya ada Okobot ya. Okobot juga menerima upgrade gitu. Yang awal ini, dan yang keduanya upgrade ini. Ini yang awalnya Okobot dan yang upgrade-nya gitu. Jadi di komik ini Okobot juga mendapatkan upgrade gitu ya. Nah, dan di sini ada musuh-musuhnya nih. Ini musuh-musuhnya seperti sini. Musuh-musuhnya ada Borara ya. Ini adalah Borara, watak jahat utama dalam film Bobo Boy the Movie. Dia mengetahui sebuah kumpulan yang bernama Tang Kotak. Oh, dia mengetuai sebuah kumpulan yang bernama Tang Kotak yang ditugaskan untuk mencari safira kuasa di serata galaksi. Ini dia Borara, dan dia mengetuai sebuah kelompok bernama Tank Kotak gitu. Bukan Teh Kotak ya. Kemudian ini Gaganas. Gaganas ini kayak monster ya, Gaganas ini. Gaganas ini adalah penolong kepada Borara. Dia direka sebagai orang yang buas dan bengis untuk menjadikan dia sebagai ancaman besar kepada Bobo Boy dan kawan-kawan dia. Ini dia Borara ya. Borara, keren ya. Kemudian ada Yo-Yo-O. Nih, Yo-Yo-O ini kayaknya ilmuwannya gitu. Ilmuwan dari si Borara tadi ya. Yo-Yo adalah ketua saintis. Nah, kan dia tuh ketua saintis pasukan Tank Kotak. Walaupun dia tidak sekuat lain, dia juga adalah ancaman hebat pada Bobo Boy. Ini dia. Yo-Yo-O. Yo-O ya. Ini kemudian Kikita. Nah, Kikita ini cewek nih, ceweknya. Kikita merupakan seorang juru terbang. Oh, ini nih, pilotnya gitu. Pilotnya untuk pasukan Tank Kotak. Di samping itu juga dia adalah seorang penembak tepat dan akan menolong Borara dan Gaganas apabila dalam keadaan bahaya dalam misi sukar. Jadi dia ini pilotnya. Ini Chichiko. Chichiko adalah ini tak penting, dia tolong kemas kapal angkasa Tank Kotak dengan ban cuh air minum je. Nah, ini Chichiko. Di sini kalian tak penting katanya Chichiko ini. Oke. Kemudian lokasinya ini, nah di sini ada ya lokasi dengan konsepnya. Lokasinya ada jembatan berdua rintis, polisi kejar perampok ini.
Klahi. Ini lokasinya Pulau Terapung. Pulau Terapung ada air terjun. Pulau Terapung adalah tempat di mana majority film Boboiboy akan mengambil tempat. Boboiboy akan berjumpa kawan-kawan dan lawan baru di sini. Ini di Pulau Terapung ya. Ini Pulau Terapung ini. Kemudian lokasi kapal angkasa tank kotak. Lukisan konsep awal kapal angkasa. Kapal angkasa tank kotak merupakan kapal angkasa yang digunakan oleh pasukan tank kotak untuk mencari Safira Kuasa. Kapal angkasa ini sangatlah besar dan mempunyai berbagai kelengkapan dan alat-alat canggih. Ini dia, kapal angkasa tank kotak tadi. Kapal angkasa. Ini kokpitnya, kokpitnya mantap. Kemudian ini kilang. Ini kilang Safira Kuasa ini. Kilang Safira Kuasa di sini. Kilang Safira Kuasa merupakan tempat di mana Safira Kuasa termaksudlah Kelam Kabot dan Okhobot dicipta. Jadi di kilang ini Okhobot dan Kelam Kabot dibuat ya. Akhirnya kilang ini akhirnya ditinggalkan oleh pemiliknya gitu. Jadi nggak lagi diproduksi kan. Di sini ada bagian-bagian buat assembling ya. Armor assembly, di remote install power source generator. Jadi di sini dia proses pembuatannya gitu. Ini makmal dari pertempuran akhir. Makmal Safira Kuasa ini adalah memastikan kilang Safira Kuasa dikendalikan dengan baik dan membuat eksperimen kepada Safira Kuasa yang perlu dianalisis. Itulah film Boboiboy Safira Kuasa babak-babak di dalam makmal dan juga kawasan pertempuran akhir. Makmal ini apa ya? Makmal lama, kawasan pertempuran akhir. Makmal ini apa nih? Memastikan ini apa ini? Ini gambarnya kayak ini pintu ke makmal. Saya kurang tahu nih makmal ini apa nih artinya. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya makmal ini apa. Tinggal di komen di bawah. Ini senjatanya, konsep awal senjata ya. Tukul bora ini kayak palu ini. Senjata memainkan peran penting dalam film Boboiboy Safira Kuasa. Ini cakra Boboiboy Blast ini nih konsep awalnya. Kemudian prop makhluk dalam film ini Boboiboy dan kawan-kawan mengembara ke Pulau Terapung yang diteleportasikan oleh Kelam Kabot. Dalam pencarian Kelam Kabot ini Borara menggunakan makhluk ini untuk memusnahkan musuhnya. Monster-monsternya, makhluk-makhluknya. Ini tumbuh-tumbuhannya, konsep tumbuh-tumbuhan di sini ada. Oke. Pulau Terapung juga mempunyai tumbuh-tumbuhan yang eksotik dan pelik. Nah, tumbuh-tumbuhan ini direka untuk menempati bentuk sebatang pokok jika ia hidup di sebuah planet yang asing. Ini dia konsep awal dari tumbuh-tumbuhan yang ada di Pulau Terapung. Kalau yang ini konsep dari makhluk-makhluk di Pulau Terapung ya. Oke, kemudian masuk ke ceritanya. Ini masih pengenalan otak-otak lagi. Otak. Jadi di komik ini sebenarnya menceritakan tentang itu ya. Borara itu dan kelompok yang bernama Tank Kotak itu berusaha untuk mencari sebuah Safira Kuasa yang bernama Kelam Kabot gitu. Jadi di sini dia mencari ya Safira Kuasa yang bernama Kelam Kabot dan dalam pencariannya dia sampailah ke Pulau Rintis. Nah, jadi Kelam Kabot ini nih dia melarikan diri ke bumi dan sampailah di Pulau Rintis gitu kan. Maksudnya jadi pada saat si Borara itu mengejar Kelam Kabot, si Kelam Kabot ini nih dia tuh menghilang gitu kan dengan menggunakan kemampuan teleportasinya dan dia menghilang bersama dengan Pulau Terapung gitu. Jadi dia bersembunyi di sebuah Pulau Terapung dan ketika dia menghilang Pulau Terapungnya juga ikut menghilang gitu kan, pindah ke bumi tadi. Itu ke Pulau Rintis kayak di sini ya. Pulau Rintis ini komik ini dia kayaknya mengambil cuplikan dari
cuplikan dari ini ya, dari film animasinya, bukan beda dengan Boboiboy Movie 2 yang digambar gitu kan. Kalau ini dia mengambil dari cuplikan-cuplikan film di movie tadi kan. Nah, tuh. Nah, kemudian setelah si Kelam Kabut tadi dan Pulau Terapungnya berpindah ke bumi, terus dia ini ya, dia mengirimkan sinyal gitu kepada Okobot, berupa hologram kan. Nah, katanya aku perlu bawa kau ke Pulau Apung, katanya kepada si Okobot tadi kan. Akhirnya si Okobot juga dibawa ke Pulau Terapung tadi kan. Dan di Pulau Terapung itu akhirnya jadi petualangannya. Jadi dalam komik ini sebenarnya menceritakan tentang petualangan si Boboiboy tadi mencari Okobotnya ke Pulau Terapung gitu kan, untuk menyelamatkannya gitu. Dan di Pulau Terapung itu juga Okobot mendapatkan upgrade gitu, upgrade dari segi desain dan kemampuannya gitu kan. Jadi Okobot akhirnya mendapatkan kemampuan teleportasi gitu yang diberikan oleh Kelam Kabut kepadanya gitu. Dan di Pulau Terapung itulah terjadi pertempuran antara Boboiboy dan Borara dan pasukannya gitu kan. Dan akhirnya seperti biasa mereka berhasil menang gitu kan, berhasil mengalahkan si Borara tadi gitu. Dia berhasil mengalahkan si Borara tadi. Kemudian ya. Okobot, Kelam Kabut, dia sempat salurkan ke semua tenaganya pada aku ya. Jadi si Kelam Kabut tadi menyalurkan semua tenaganya ke Okobot tadi. Kemudian selepas menyaksikan sendiri semangat setiap kawan yang kau tunjukkan, aku yakin kuasa teleportasi ini akan selamat bersama kau dan Okobot. Lindungi dia, Boboiboy. Terima kasih tenaga aku, Okobot. Terimalah tenaga aku, Okobot. Berarti si Kelam Kabut tadi menyerahkan tenaganya ke Okobot tadi. Sini deh, diserahkannya tenaganya ke Okobot itu. Berarti dari sini mungkin munculnya kemampuan teleportasi oleh Okobot tadi ya. Di sini juga akhirnya Chichiko tadi memberitahu kan bahwa dia sebenarnya adalah seorang commander dengan nama Kokochi gitu. Berarti namanya ada Chichiko itu mungkin nama samaran gitu, tapi nama aslinya adalah Kokochi gitu di sini. Oke. Ya sebenarnya ini cuma ini ya. Kita cuma mereview komik yang udah lama ini ya. Ini terbitnya tahun berapa nih? Cetakan baru 2020. Coba terbitnya pertama kali tahun berapa ini? Cetakan ke-8 ini 2020. Cuman kita nggak tahu ya pertama kali terbit. Oh ini 2016. Berarti komik Boboiboy Movie pertama ini terbitnya pertama kali tahun 2016 ya. Oke, jadi itu tadi ya sekilas cerita yang ada di komik Boboiboy Movie pertama ya. Jadi sembari kita menunggu komik Boboiboy Galaxy issue ke-14 ya kan. Jadi ya ada baiknya kita sedikit ini ya bercerita gitu kan mengenai komik Boboiboy Movie pertama ini ya. Oke. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran dengan asal usul dari kemampuan teleportasi Okobot gitu kan, dari mana dia mendapatkannya, mungkin dari sini bisa
mendapat jawaban gitu kan, bahwa Okobot itu mendapatkan kemampuan teleportasinya dari Clone Cabot itu adalah seorang Sephiroth kuasa yang pertama kali gitu, dan yang sangat powerful gitu. Oke, saya rasa sekian dulu review singkat dari komik Boboiboy Galaxy dari komik Boboiboy movie pertama ya, dengan judul Sephiroth Kuasa ini ya. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.